wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Sebenarnya untuk mempersingkat waktu, kebetulan mungkin kita ada kegiatan yang kita tinggalkan demi Kombel ini. Mudah-mudahan kita dengan waktu yang sedikit ini apa materi yang kita sampaikan hari ini bisa nanti membantu untuk demi kelancarannya kegiatan kita. Nah, sebelumnya saya menyampaikan terima kasih banyak telah sempat hadir dalam kegiatan ini. Untuk itu, apakah Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat? Alhamdulillah, kalau sehat. Nah, berarti kita semua dalam keadaan sehat, tidak ada satupun yang dalam keadaan sakit. Jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, untuk melatih fokus kita, konsentrasi kita, kita akan mengadakan yang namanya ice breaking untuk supaya nanti kita, kalau seandainya ada yang masih kurang fokus, untuk nanti fokus kita supaya kita nanti bisa mencerna bagaimana materi ini selama masuk. Nah, kita untuk topik ice breakingnya, kita mengambil konsentrasi. Nah, jadi nanti sebelum saya menyampaikan ice breakingnya, saya tunjukkan dulu caranya. Kita yang pertama ice breakingnya itu melawan kata. Dia ada cuma dua kata, panjang, pendek. Nah, panjang, pendek. Tapi yang kita praktekkan adalah lawan katanya. Contoh, kalau panjang dia begini, kalau pendek dia segini. Jadi kalau seandainya saya minta panjang pendek, yang kita praktekkan adalah lawan katanya. Contoh, panjang. Contoh panjang, kita ambil pendek. Kalau seandainya kita ambil yang biasanya dengan pendek, Bapak Ibu buatnya panjang, gitu aja. Tangannya ngembang, mengecil, besar, mengecil. Nah, bisa kita mulai, Bapak Ibu? Kalau sudah bisa mulai, baik. Silakan kedepankan tangannya. Kedepankan dulu tangannya ke atas juga boleh. Bilang pendek panjang. Pendek panjang. Betul, Pak Nasrul, betul. Pendek panjang. Konsentrasi nih, Pak. Konsentrasi. Nah, kita lagi. Panjang pendek. Panjang pendek. Lagi panjang. Nah, mungkin saja, tadi hanya untuk membuyarkan ataupun melatih konsentrasi kita supaya tidak terlalu tegang. Jadi Pak Ibu, sebelumnya kita ini ada yang namanya judul yaitu berbagai praktik baik menggerakkan komunikasi belajar, rencana pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan sport edukasi model atau yang biasa kita singkat dengan SEM. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Dayat Jazila dari kelas 009 PKG PJOK 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat, yang berasal dari SMP Negeri 1 di Sumatera Barat. Nah, dalam proyek ini, dari SEM ini kita mempunyai latar belakang, yaitu merupakan salah satu model pembelajaran PJOK yang berkelanjutan dan bermakna bagi murid. Karena saya menekankan kepentingnya memberikan pengalaman bermain peran. Murid dihadapkan pada situasi yang mencerminkan kehidupan nyata di dunia olahraga yang membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang peran dan tanggung jawab masing-masing, terutama dalam meningkatkan partisipasi setiap individu. Dengan kegiatan SEM ini, suara murid akan sangat tampak ketika mereka diberi kesempatan untuk membuat syarat dan aturan dalam pertandingan bola voli. Dengan untuk pilihan, di sini murid juga diberi kebebasan untuk memilih peran dalam kegiatan ini, serta kepemilikan di sini dengan melibatkan murid untuk mengatur ruang pertandingan. Jadi nanti kita membuat sesuatu model pembelajaran itu berbasis pada murid. Jadi untuk murid, dari murid untuk murid. Itu latar belakangnya. Kita lanjutkan. Nah, SEM yang akan dilaksanakan ini adalah
kompetisinya bola voli mini, di mana hal ini bisa menjadi salah satu program pembelajaran PJOK pada kelas lainnya. Kedepannya, karena pembelajaran yang dilakukan ini berbasis proyek, selain dalam kegiatan ekstrakurikuler, harapan kita program ini untuk selanjutnya menjadi proyek sekolah yang dapat menumbuh harapan kerjasama murid. Proyek ini dipilih karena sekolah memiliki aset manusia seperti kepala sekolah yang selalu mendukung praktik baik dan dilakukannya oleh guru, rekan sejawat yang mampu berkolaborasi dengan baik, serta murid-murid yang aktif dalam bidang olahraga. Aset fisik sekolah di mana sarana dan prasarana yang ada di sekolah sangat memadai untuk menyelenggarakan kegiatan ini, serta aset finansial juga menjadi kekuatan untuk melaksanakan proyek ini. Dengan demikian, harapan kita nanti kegiatan ini menerapkan tahapan-tahapan pengolahan sampai dengan melaksanakan pertandingan dengan memegang rasa solidaritas, kerjasama, sportivitas antar murid. Juga kita menyusun program ini Bapak Ibu dikarenakan kita salah satu sekolah yang mendukung, maka saya rasa kegiatan ini nantinya bisa berjalan dengan lancar dikarenakan kita juga mempunyai aset-aset yang banyak, contoh mulai aset manusiawinya, aset finansial dan sarana prasarana yang memadai. Nah, kita mempunyai program. Salah satu programnya adalah terwujudnya siswa yang berakhlak karimah, bugar, sehat, gembira dan berprestasi. Yang kedua adalah pemahaman siswa tentang olahraga yang membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai sosial melalui pengalaman nyata melalui permainan sesuai dengan peran yang diamati. Yang ketiga, menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata situasional, meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Yang kelima, peran pembelajaran aktif di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan pembelajaran ini. Jadi kita inilah tujuan, salah satu tujuan dari program SEM ini. Jadi nanti sebuah rencana itu otomatis kita mempunyai tujuannya, dan ada 5 yang target kita nanti yang akan kita capai. Mudah-mudahan kalau tidak kelima-limanya 1 sampai 3 kita dapat, supaya nanti kegiatan kita ini berhasil. Nah, selanjutnya Pak Ibu, ada capaian yang kita harapkan dari dan langkah-langkahnya. Itu capaian dan tujuan. Pemahaman tentang aturan, pengembangan tentang keterampilan individu, pemahaman teknik, taktik, strategi, sportivitas, dan kerjasama. Nah, yaitu dengan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Langkahnya, pembahasan dalam technical meeting, latihan dalam pengolahan musim, menganalisis pertandingan dan turnamen, penyelenggaraan kompetisi yang menekankan pentingnya sportivitas, komunitas, dan kerjasama. Jadi nanti langkah-langkahnya sebelum kita mulai ke pertandingan, Bapak Ibu, sebelumnya kita melakukan pembahasan atau technical meeting dulu sebelum melaksanakan suatu pertandingan. Jadi nanti tidak ada kesalahan langkah-langkah. Jadi kita tahu apa yang mau kita kerjakan, apa langkah-langkah yang akan kita lakukan nanti supaya kegiatan kita ini terstruktur semuanya. Jadi latihan pengolahan dalam pengelolaan musim, kita juga tahu nanti kalau seandainya kita melaksanakannya pagi, otomatis masih dalam keadaan cuaca bagus. Rasa saya mungkin pagi waktunya dapat, tapi tidak tahu juga kita sekarang dalam dihadapi dengan musim yang sering hujan. Kita tidak tahu nanti sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, yang nanti ada misalnya pertandingan itu diadakan kemungkinan pertengahan November nanti. Nah, jadi pertengahan bulan ini baru kita bisa melaksanakannya. Nah, itu struktur dilanjutkan dengan struktur program. Ada kita programnya yang dinamakan dengan program co-kurikuler. Yang kedua, murid yang terlibat dari kelas 7, 9, laki-laki dan perempuan. Jadi semuanya kita libatkan mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Kita tahu banyak murid kita selama ini sekitar 900 orang ya Pak Guru. 900 orang. Nah, mungkin semuanya terlibat dalam kegiatan ini. Yang poin ketiganya, waktu kegiatan melaksanakan di akhir semester 1 itu pertengahan bulan November. Jadi kita nanti setelah selesai ujian semester, dalam kegiatan ekstrakurikuler mungkin bisa kita adakan nanti. Siapa Pak? Ya Pak. Ini Pak. Lanjut.
Lanjutkan Bapak Ibu, mitra dalam komunitas belajar. Itu adalah penanggung jawab adalah langsung kita alihkan ke kepala sekolah. Itu yang menjadi lokomotif atau fasilitatornya adalah komunitas praktik sekolah terdiri dari guru mapel, guru kelas, dan tenaga pendidik. Mitra dalam KPS dari operasional sekolah yang nantinya dapat membantu terkait dalam publikasi kegiatan. Masing-masing kelas, kepanitiaan, pesertaan, dan pihak lain berasal dari murid, mitra sponsor dari orang tua atau murid. Jadi nanti kita juga mencari sponsor, mungkin itu dari orang tua murid, mungkin nanti ada yang muridnya yang setuju atau wali murid yang setuju, ada yang tidak. Nanti kita kumpulkan pas technical meeting, kita tanyakan apa solusi ataupun ada pendapat dari dia langsung. Nah, pertanyaan kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang pertama, sekolah memiliki kepala sekolah, tentunya guru dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualitas akademik. Jumlah guru yang sekolah SMP 1 Arau yaitu sebanyak sekitar 78 orang. Yang kedua, itu murid yang berjumlah 900 orang, mungkin ada lebih. Setiap kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai dengan minat dan bakatnya untuk menjadi panitia. Peserta wajib wasit, pelatih, supporter, reporter, komentator, dan sebagainya. Di sini nanti kita seluruhkan ke murid-muridnya, dari muridnya, pelatihnya, wasitnya, pesertanya, dan supporternya dari dia semua. Jadi ini kegiatan berpusat dari murid untuk murid. Jadi kita hanya sebagai memfasilitasi ataupun mengarahkan bagaimana anak didik kita nanti bisa melaksanakan program ini. Yang ketiga adalah sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas dan digunakan kegiatan kompetisi. Jadi kebetulan kita juga mempunyai beberapa lapangan yang mungkin nanti bisa kita laksanakan kegiatan ini. Yang keempat, kita lanjutkan sarana dan prasarana termasuk perlengkapan yang cukup memadai untuk berdaya gunakan dalam kegiatan kompetisi olahraga, mulai dari bola voli dan lapangan yang cukup luas. Nah, ini ada kita mempunyai rencana evaluasi. Itu ada 7 tahapan implementasi SEN dalam pembelajaran. Masing-masing tahapan harus dievaluasi, evaluasi seluruhan, dan akan dilakukan pada akhir tahapan, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan SEN dalam PJOK. Beberapa hal yang harus dievaluasi, diantaranya itu adalah tujuan pembelajaran, umpan balik, mengumpulkan pendapat melalui refleksi guru terhadap perencanaan, evaluasi kinerja tim meninjau kolaborasi dan kinerja tim dalam SEN, evaluasi penerapan konsep fair play, dan juga evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu efektif, keaktifan murid dan keterlibatan sesuai perannya masing-masing. Nanti mungkin setiap kita mempunyai rencana, Bapak Ibu, pasti kita mempunyai ada namanya kemungkinan tantangannya nanti. Di antaranya tantangannya adalah pengelolaan waktu, jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan dan pengajaran PJOK. Yang kedua, faktor alam cuaca. Seperti yang saya bilang tadi, kita dikarenakan lapangan kita outdoor. Mungkin nanti dikarenakan musim sekarang kita tidak tahu keadaannya, kadang ada bisa pagi hujan, sore hujan, nanti kita sesuaikan di lapangan mana yang bagusnya nanti. Yang keempat, keterlibatan orang tua dan komunitas. Kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dan komunitas dapat mempengaruhi motivasi dan dukungan terhadap kegiatan. Dan jelas ini, karena nanti ada beberapa wali murid yang tidak setuju dengan kegiatan ini, tapi coba kita nanti tarik, kita coba nanti kasih pemahaman supaya orang tua murid ini bisa berkolaborasi dengan kita secara utuh. Nah, ini ada solusi. Solusinya adalah penjadwalan yang lebih efisien dan efektif. Yang kedua, menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan ujian. Yang ketiga, komunikasi terbuka dan segera mengatasi konflik. Yang keempat, memberikan umpan balik secara individu untuk setiap peserta didik. Yang kelima, mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menjelaskan tujuan pembelajaran berbasis proyek yang saya sampaikan di sebelumnya tadi. Itu adalah di tantangan. Kita juga ada solusinya seperti yang kelima ini, solusinya itu mengadakan pertemuan seperti saya bilang tadi.
Mungkin Bapak Ibu paparan singkat dari saya hanya sampai di situ. Mungkin pasti ada nanti yang ingin bertanya ataupun yang memberi saran bagaimana baiknya supaya kelancaran kita nanti dalam pembelajaran berbasis project ini. Mungkin itu sesuatu nanti saran dari Bapak Ibu sebagai masukan bagi saya nanti supaya bisa melancarkan ataupun melancarkan kegiatan kita nantinya. Nah, apakah dari Bapak Ibu yang ingin menambahkan ataupun ada yang mengasih solusi? Bagusnya begini, bagusnya apa? Ari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari hasil pemaparan tentang SEM tadi, ada sedikit saran dari kami untuk kegiatan SEM ini biar lebih berjalannya lebih meriah dan lebih menyenangkan bagi kita didik. Kalau ini bisa di kita pihak sekolah kolaborasi dengan pihak puskesmas ini, di mana peserta didik juga supaya dia tahu bagaimana jadi seorang medis. Jadi peserta didik kita juga bisa belajar langsung dengan pihak puskesmas. Kemudian kita juga bisa kolaborasi dengan lingkungan sekitar seperti wali negari ataupun dari pihak kecamatan yang bisa kita kolaborasi dengan dia, di mana yang kita inginkan adalah mendapatkan hadiah dari mereka atas kolaborasi tersebut. Mana hadiah tersebut bisa membuat peserta didik lebih semangat dalam kegiatan tersebut. Mungkin hanya itu saja saran dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kita lanjutkan dari Bapak Ibu lain. Pas. Menanggapi dari apa Pak Ari tadi, itu bagus. Itu mungkin suatu masukan yang sangat bermakna ataupun bagus bagi kami, karena yang bisa dibilang tadi mungkin dari kita banyak dari siswa kita yang belum tentu dengan hal medis. Mungkin nanti kita usahakan langsung ke puskesmas ataupun nanti dari mitra yang lain supaya anak-anak nanti bagaimana tahu cara untuk menindaklanjuti bagaimana keadaan ataupun kecelakaan yang kita tidak inginkan di lapangan. Mengenai dengan apa tadi berpihak dengan pemerintahan negara ataupun kecamatan itu bagus juga supaya nanti kita mendapatkan reward ataupun hadiah nanti supaya kita bisa memberi yang kejuara gitu. Terima kasih Pak Ari untuk masukannya. Mungkin ini sebagai batu loncatan ataupun yang sangat penting bagi kami supaya nanti kegiatan kita lebih meriah dan lebih wah lagi ke depannya. Ada lagi Pak Ibu? Ya. Kalau tidak ada, mungkin sekian paparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.